Sahabat Matanera, beberapa hari ini nama Paus Fransiskus ramai dibicarakan di beberapa media asing dan media di Indonesia. Pimpinan tertinggi Gereja Katolik tersebut disoroti lantaran salah satu dokumen yang disetujuinya soal makna pastoral dari pemberkatan atau deklarasi fiducia supplicans. Deklarasi tersebut secara tegas mengungkapkan beberapa sikap Gereja Katolik terkait dengan pemberkatan pasangan sesama jenis dan homoseksual. Banyak media tanah air yang membuat berita dengan judul yang sangat sensasional. Misalnya, Paus Fransiskus menyatakan para pastor Katolik dapat memberkati pasangan sesama jenis. Vatikan setuju pemberkatan bagi pasangan sesama jenis. Dan ada juga yang secara vokal membuat judul berita, Paus setujui pemberkatan untuk sesama jenis. Informasi seperti itu kemudian memunculkan berbagai anggapan bahwa Gereja Katolik setujui pemberkatan dan pernikahan pasangan sesama jenis dan homoseksual. Mengapa deklarasi dan sikap gereja tersebut menjadi viral dan ramai diperdebatkan? Apakah betul gereja menyetujui pemberkatan pasangan sesama jenis dan homoseksual? Jawabannya jelas, tidak benar karena bertentangan dengan doktrin iman Katolik. Supaya tidak mengalami kebingungan dan salah tafsir, penting bagi kita untuk membaca teks deklarasi fiducia supplicans secara utuh untuk memahaminya. Kali ini, sahabat Matanera akan mengulas beberapa pokok penting dari dokumen atau deklarasi tersebut. Keseluruhan poin-poin penting dari dokumen tersebut diambil dari catatan Romo Y. Aristanto, MSF, Sekretaris Komisi Keluarga KWI. Salah satu hal yang mesti kita pahami sungguh-sungguh dari deklarasi tersebut adalah catatan Paus Fransiskus. Dikutip dari hidupkatolik.com, Paus Fransiskus mengingatkan bahwa apa yang menjadi bagian dari kebijaksanaan praktis dalam situasi tertentu tidak dapat dinaikkan menjadi sebuah peraturan, karena hal itu akan mengarah pada sebuah kasuistisitas yang tidak dapat ditolerir. Sekarang kita akan lihat beberapa pokok gagasan yang perlu digarisbawahi dari deklarasi fiducia supplicans. Hal pertama, deklarasi menggarisbawahi perkawinan Katolik dan ritus pemberkatan perkawinan. Dalam poin ini ada beberapa penegasan penting, yaitu gereja selalu berdasarkan pada doktrin atau ajaran iman memegang teguh ajaran perkawinan Katolik. Karena itu, ritus sakramen perkawinan hanya diberikan oleh pelayanan resmi gereja kepada seorang pria dan seorang wanita untuk masuk dalam hidup perkawinan. Dengan demikian, gereja tidak memiliki kuasa untuk memberikan pemberkatan atas perkawinan sesama jenis. Hal kedua, deklarasi mengembangkan pemberkatan dalam kerangka pastoral yang luas. Poin pentingnya adalah pemberkatan dalam kerangka pastoral yang luas. Gereja melihat orang yang meminta berkat percaya akan Allah yang dapat membantu untuk hidup lebih baik. Orang yang meminta berkat seharusnya tidak dituntut untuk memiliki kesempurnaan moral sebelumnya. Karena orang yang memohon berkat menunjukkan keterbukaan mereka yang tulus terhadap transendensi, keyakinan hati mereka bahwa mereka tidak percaya pada kekuatan mereka sendiri, kebutuhan mereka akan Tuhan, dan keinginan mereka untuk keluar dari batas-batas sempit dunia. Berkat ditawarkan kepada semua orang tanpa mensyaratkan apapun. Hal ketiga, penegasan terkait pemberkatan bagi pasangan suami istri irregular dan pasangan sejenis. Dalam hal ini, gereja tidak mempromosikan pemberkatan pasangan suami istri irregular atau pasangan sejenis, tetapi tidak menolak ketika mereka datang mencari pertolongan dan bantuan Allah untuk memohon doa berkat sederhana. Itu pun catatan penting yang serius harus diperhatikan antara lain, pemberkatan bagi pasangan suami istri yang berada dalam situasi irregular dan pasangan sejenis atau homoseksual tidak boleh diadakan sebagai sebuah ritus resmi gereja atau seolah-olah menyerupai ritus perkawinan. Pemberkatan ini tidak boleh dilakukan dengan pakaian, gerak tubuh, atau kata-kata yang sesuai dengan perkawinan. Dan perlu ditekankan, pemberkatan pasangan suami istri yang berada dalam situasi irregular dan pasangan sejenis tidak mengesahkan status mereka. Gereja melihat
Pemberkatan pasangan suami istri yang berada dalam situasi irregular dan pasangan sejenis dapat membuka hidup seseorang kepada Allah untuk meminta bantuannya agar dapat hidup lebih baik, dan juga untuk memohon Roh Kudus agar nilai-nilai Injil dapat dihayati dengan lebih setia. Selain itu juga, gereja berpandangan bahwa pemberkatan pasangan suami istri yang berada dalam situasi irregular dan pasangan sejenis mengungkapkan gereja yang menyambut semua orang yang datang kepada Allah dengan rendah hati, menemani mereka dengan bantuan-bantuan rohani yang memampukan setiap orang untuk memahami dan menyadari kehendak Allah sepenuhnya dalam situasi hidup mereka. Dari dokumen atau deklarasi tersebut, kita dapat memahami sikap gereja soal hubungan pasangan sesama jenis dan homoseksual, bahwa bagi gereja ada kemungkinan untuk memberkati pasangan-pasangan yang berada dalam situasi irregular dan pasangan sesama jenis tanpa secara resmi mengesahkan status mereka atau mengubah dengan cara apapun ajaran perennial gereja tentang perkawinan. Ingat, kata adanya kemungkinan. Satu hal yang penting lagi dari dokumen ini adalah kata memberkati. Memberkati yang dimaksud seperti kita minta berkat kepada pastor atau romo, bukan berkat sakramental. Mengapa dokumen tersebut menjadi polemik? Adalah fakta bahwa beberapa media asing maupun media Indonesia yang salah memahami dan malah memberitakan hal yang mengundang sensasi tetapi miskin substansi. Kita akan berjumpa kembali dalam edisi berikutnya.